Al-Maknun sampai pada pembahasan tentang al-ahdath baina ghazwati Uhud wa ghazwati Khandaq, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam rentang waktu antara perang Uhud dan perang Ahzab atau perang Khandaq. Ya, apa saja peristiwa yang terjadi di antara dua peperangan ini. Kana di ghazwati Uhud atharun sayyi' ala sum'atil muslimin. Perang Uhud yang sudah kita kisahkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ini berdampak buruk bagi kaum muslimin. Ya, perang Uhud ini karena kekalahan kaum muslimin di perang Uhud, ini dampaknya sangat buruk bagi kewibawaan umat Islam. Faqad zalat haibatuhum 'anin nufus. Kewibawaan kaum muslimin itu sudah hilang di tengah kabilah-kabilah Arab. Ya, sebelumnya ketika perang Badar, kaum muslimin ini ditakuti oleh kabilah-kabilah Arab, berwibawa. Tapi kemudian setelah perang Uhud, maka kewibawaan kaum muslimin, kehormatan kaum muslimin itu hilang ya pada hati-hati kabilah-kabilah Arab. Wa tama'at bihimul qabail wa kashafahumul yahud wal munafiqun bima kanu yutmiruna minal adawati wal bughd. Ini menyebabkan kabilah-kabilah yang ada sudah mulai berani kepada kaum muslimin. Demikian juga orang-orang munafik, orang-orang Yahudi di kota Madinah yang selama ini mereka menyembunyikan permusuhannya, menyembunyikan makarnya kepada kaum muslimin. Tapi gara-gara kekalahan kaum muslimin di perang Uhud, mereka mulai berani menampakkan permusuhan mereka, mulai berani menampakkan kebencian mereka. Falam yamdi ala hadhihi al-ghazwati syahran hatta tahayya'at qabailu Bani Asad lil igharati 'ala al-Madinah. Belum berselang 2 bulan dari peristiwa perang Uhud, ternyata sudah didapati ada kabilah-kabilah Arab yang sudah mempersiapkan pasukan untuk menyerang Madinah. Karena ngelihat kaum muslimin di Madinah sudah lemah, sudah nggak ada kekuatannya lagi. Maka mereka pun mulai menyiapkan kekuatan untuk menyerang Nabi dan para sahabatnya di kota Madinah. Di antaranya kabilah Bani Asad. Thumma akhadha Khalid ibn Sufyan al-Hudhali yajma'ur rijala li nafsil gharad. Di sisi yang lain ada seorang yang bernama Khalid al-Hudhali, Khalid bin Sufyan al-Hudhali. Dia memprovokasi bangsa Arab yang lain untuk mengumpulkan pasukan menyerang Nabi dan para sahabatnya. Ini beda sama yang tadi ya. Beda sama Bani Asad, gak janjian mereka. Tapi tadi yang kita katakan kabilah-kabilah Arab mulai berani lancang kepada kaum muslimin. Thumma qamat qabailu Adlin wal Qarrah bimakidatin tasabbabat fi qatli ta'ifatin minas sahabah. Kemudian ada peristiwa yang lain yaitu kabilah Adl. Ya, kabilah Adl dan kabilah Al-Qarrah. Mereka juga sama tujuannya, ingin menyerang kaum muslimin, atau mereka punya makar-makar jelek kepada kaum muslimin, sehingga nanti kita kisahkan perbuatan mereka kabilah Adl ini menyebabkan terbunuhnya beberapa sahabat Nabi SAW. Wa qama Amir ibn Tufail fi nafsil waqti bi makidatin mithliha tasabbabat fi qatli 70 minas sahabah. Ada juga seorang yang bernama Amir ibn Tufail. Lain lagi nih. Ya, Amir ibn Tufail di waktu yang hampir mirip juga membuat makar kepada kaum muslimin di kota Madinah yang menyebabkan terbunuhnya 70 sahabat Nabi SAW. Ini nanti ada rinciannya sendiri ya. Masing-masing itu tadi yang kita sampaikan itu ada rinciannya sendiri nanti kisahnya. Cuman ini disebutkan secara global dulu. Thumma naqadha Banu Nadir al-ahda wa hammu bi qatli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan puncaknya kabilah Yahudi Bani Nadir, mereka memutuskan untuk membatalkan wathiqatul Madinah, piagam Madinah. Ya, perjanjian damai dengan Nabi dan para sahabatnya. Artinya mereka berkhianat.
Mereka menyelisihi poin-poin kesepakatan antara umat Islam dan Yahudi di Madinah. Dan mereka menginginkan, berambisi untuk membunuh Nabi SAW. Walam yakun Rasulullah SAW ghafilan an hadhihi taharrukat wal matami'. Dan tidaklah Nabi SAW lengah. Nabi senantiasa waspada dengan pergerakan kabilah-kabilah Arab ini, dengan apa yang dilakukan oleh kabilah-kabilah Arab ini. Bal kana yuwajihuha bihikmatihi. Nabi tidak tinggal diam, Nabi tidak duduk santai, ya, tapi Nabi SAW mengirim informan-informan yang mengabarkan kepada mereka, mengabarkan kepada Nabi SAW tentang kondisi kabilah-kabilah Arab ini. Kemudian Nabi SAW kalau memang diperlukan, Nabi menyerang mereka. Sebelum mereka menyerang Nabi SAW, Nabi duluan yang menyerang mereka. Hatta istata'a an yu'ida lil muslimina haibatahum wa makanatahum. Semuanya dilakukan oleh Nabi SAW untuk mengembalikan kewibawaan kaum muslimin, mengembalikan izzah, mengembalikan kehormatan kaum muslimin yang telah hilang di tengah bangsa Arab pasca perang Uhud kemarin. Baik, sekarang kita masuk rincian dari apa yang disampaikan tadi. Peristiwa pertama, Sariyah Abi Salamah radhiyallahu anhu ila Bani Asad. Ya, Sariyah itu artinya pasukan kecil yang diutus oleh Nabi SAW, tapi Nabi nggak ikut dalam pasukan itu. Ya, ini namanya Sariyah. Dipimpin oleh Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Istri suaminya siapa? Ummu Salamah. Wis ketok. Nek bojoe arane Abu Salamah, istrinya Ummu Salamah. Ini dikirim kepada Nabi, dikirim oleh Nabi SAW kepada Bani Asad yang tadi kita sampaikan itu. Wa kana sababuha anna Tulaiha wa Salamah ibnai Khuwailid qad sara fi qaumiha Bani Asad. Ini disebabkan peristiwa ini terjadi karena ada dua orang yang bernama Tulaiha dan bernama Salamah. Dua orang ini sama-sama anaknya Khuwailid. Ya, dua orang ini sama-sama anaknya Khuwailid. Mereka berdua memprovokasi kabilah Bani Asad. Waman ata'ahuma ila harbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mengumpulkan pasukan, dua orang ini tadi mengumpulkan pasukan di Bani Asad untuk menyerang Nabi SAW di kota Madinah. Falamma balaghal khabar Rasulullah SAW da'a Aba Salamah Abdullah ibn Abdil Asad al-Makhzumi radhiyallahu anhu. Ketika Nabi menerima informasi kalau Bani Asad sudah prepare, sudah ready untuk menyerang kota Madinah, ketika informasi ini sampai kepada Nabi SAW, maka Nabi memerintahkan Abu Salamah yang bernama Abdullah bin Abdil Asad dari Bani Makhzum. Ya, Nabi memerintahkan Abu Salamah. Wa kana qad juriha bi Uhudin fi adudihi. Ya, padahal Abu Salamah itu masih ada luka yang belum sembuh ketika perang Uhud. Ya, Abu Salamah ini masih punya luka tubuhnya itu, jasad tubuhnya itu masih memiliki luka-luka ketika kemarin peperangan Uhud. Ini nggak lama dari perang Uhud kemarin ini. Famakatha syahron yudawihi hatta ra'a qad bari'a. Maka dia pun berobat, ya, mengobati dirinya sampai 1 bulan lamanya. Ya, sehingga ya sudah mulai membaik lah, nggak separah ketika perang Uhud kemarin. Ya, tapi namanya luka tombak, luka kena panah, kena sayatan pedang, sebulan hilang. Nah, kalau pengobatan sekarang ya, sebulan hilang. Pengobatan sekarang hilang total sampai nggak ada, enggak, tetap ada. Nggak boleh aktivitas dulu atau mungkin ini enggak pengobatan zaman dahulu. Ya, sehingga sudah mulai membaik. Sudah mulai membaik seperti itu, disuruh oleh Nabi SAW untuk menyerang Bani Asad. Itu repotnya atau beratnya jadi sahabat.
Ya, coba kalau kita yang disuruh ya Pak. Untuk sing liyane wae. Sing liyane wae. Iki sik loro iki sik ane. Dilorok-lorokno gitu kan. Ya itu kita. Baik, wa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Salamah, "Ukhruj fi hadhihi sariyah faqad ista'maltuka 'alaiha." Wahai Abu Salamah, pergilah kau bersama pasukan ini, dan aku menjadikanmu sebagai pemimpin atas pasukan ini. Wa aqadalahu liwa'an, dan diberikan panji kepada Abu Salamah ini. Wa ba'atha ma'ahu mi'atan wa khamsina rajulan minal muhajirin wal ansar. Dan bersama Abu Salamah ada 150 pasukan dari muhajirin dan ansar yang menyertai Abu Salamah untuk mendatangi atau menyerang kabilah Bani Asad itu. Wa qala lahu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan lagi kepada Abu Salamah, "Sir, berjalanlah kau wahai Abu Salamah, hatta tarida arda Bani Asad, sampai ketika kau mendatangi tempatnya kabilah Bani Asad, fa'aghir alaihim qabla an talaqa alaika jumu'uhum, maka serang mereka terlebih dahulu sebelum mereka berkumpul untuk menyerang kalian." Jadi maksudnya ketika mereka belum ready, mereka masih kocar-kacir, nah itu serangan. Ya, serangan mendadak. Jangan sampai ketika mereka sudah kumpul, ya sudah bersatu, baru kalian serang, jangan. Tapi di saat mereka sudah kocar-kacir itu, masih belum kumpul, nah kalian serang, kata Nabi kepada Abu Salamah. Wa awsahu bitaqwallah, dan Nabi mewasiatkan kepada Abu Salamah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena jihad adalah ibadah, dan ibadah membutuhkan takwa Allah, membutuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa artinya an ta'mal bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Kau mengamalkan ya amalan-amalan dalam rangka ketaatan kepada Allah, dan kau mengamalkannya karena cahaya petunjuk dari Allah. Ya, mengamalkan amalan ibadah harus dengan dalil. Ya, bahkan jihad sama juga harus dengan dalil dari perintah Nabi SAW, bukan dengan modal semangat. Takhafu atau tarju thawaballah, dalam rangka kau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man ma'ahu minal muslimina khairan, dan Nabi mewasiatkan kepada Abu Salamah dan juga kepada 150 pasukan kaum muslimin yang menyertai Abu Salamah, Nabi mendoakan mereka dengan kebaikan. Kharaja Abu Salamah radhiyallahu anhu fi ashabihi wa dzalika fi awwali Muharram minas sanati rabi'ah lil hijrah. Maka berangkatlah Abu Salamah ini bersama 150 orang tadi, dan itu terjadi ketika hari pertama Muharram tahun keempat Hijriah. Ya, fi awwali Muharram, ya, hari pertama Muharram, tanggal 1 Muharram tahun keempat Hijriah. Ada tahun baruan jemaah. Ojo sih tahun baru ini. Atau mungkin anggapan, oh jangan keluar di bulan Muharram, jangan melakukan peperangan di bulan Muharram. Ini bulan apa? Bulan Suro, bulan sial. Ada nabi kayak gitu? Nah, ada, itu orang-orang sekarang itu. Yang sudah berkutat dengan kesyirikan, berkutat dengan khurafat. Padahal tidak ada namanya hari sial di dalam Islam. Nah, Nabi SAW mengatakan la safar, ya, wala adwa, wala tiyara, wala hama. Tidak ada kesialan di bulan Safar, karena keyakinan orang-orang Quraisy bulan sial itu bulan Safar. Ditiru sama orang-orang di Indonesia, bulan sial itu bulan Suro. Melok orang-orang Quraisy itu cuman siji tanggal, siji bulan itu. Tidak ada anggapan sial di bulan-bulan tertentu. Tapi Nabi suruh berangkat meskipun itu bulan Muharram. Bahkan bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Disebut oleh Nabi sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Nabi mengatakan afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu Muharram. Muharram disebut bulannya Allah.
Sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu litasyrif, untuk memuliakan. Ya, Baitullah, masjid, ya, kitabullah, Al-Quran, Rasulullah, ya, utusan Allah Nabi Muhammad SAW, ya, dan yang lainnya. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu mulia. Hatta intaha ila ma'in lahum bi jabalin yusamma Qatan. Mereka berjalan sampai mereka berhenti di sebuah mata air, ya, mata air yang dimiliki sama Bani Asad. Ada sumber mata air yang dimiliki sama Bani Asad di daerah yang namanya Qatan. Duduk kapas, ya, bukan koton kapas, bukan, ya, Qatan, Qatanun. Fa'aghara ala sarhin lahum fa'akhadahu wa akhadha ri'a'an lahum mamalika thalathatan. Ya, ketika itu Abu Salamah menyerang. Ada gembala-gembala kambing yang ada di situ yang sedang menggembalakan gembala-gembalaannya, diserang. Ada 3 orang di situ. Fa'aflata sa'iruhum. Namun ternyata 3 orang ini lepas. Ya, ketika diserang mereka lepas. Faja'u jam'ahum fa'akhbaruhum al-khabar. Nah, 3 orang yang lepas ini lari kepada kaum Bani Asad. Wadul, ngasih informasi kalau kita habis diserang sama pasukannya Muhammad. Dikabarkan kepada kabilah Bani Asad itu. Wahadzaruhum, dan 3 orang ini memperingatkan Bani Asad bahwasanya mereka sudah menyerang, mereka sudah dekat di sini. Fatafarraqa jam'uhum fi kulli wajhin. Bukannya malah mereka semakin bersatu, justru tambah kocar-kacir. Paham ya? Ketika dikasih tahu seperti itu, ini Bani Asad ini bukannya malah menyatukan barisan, merapatkan barisan, bukan. Tapi malah kocar-kacir, wedi karepe dhewe. Satu ke sana, satu ke sana, satu ke sana. Ini namanya ar-ru'ab. Ya, ar-ru'ab itu adalah ketakutan yang Allah letakkan pada hati musuh. Allah jadikan musuh-musuh Nabi itu ketakutan. Ya, Nabi diberikan ar-ru'ab ini. Nabi mengatakan, utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan oleh nabi-nabi sebelumku. Salah satunya, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberikan keistimewaan oleh Allah berupa rasa takut yang Allah letakkan ke dalam hati musuh 1 bulan sebelum aku perjalanan perang. Sudah diletakkan rasa takut itu di dalam hati musuh-musuh Nabi. Ya, tapi di zaman sekarang sudah dicabut itu. Karena kaum muslimin di zaman sekarang tertimpa wahan, kata Nabi. Ya, Nabi SAW mengatakan, wala yantazi'annallahu min qulubi aduwikumul mahabata minkum. Dan Allah mencabut rasa takut yang ada di dalam hati-hati musuh-musuh kalian. Wala yakdhifannallahu fi qulubikumul wahan. Dan Allah meletakkan wahan ke dalam hati-hati kalian, wahai kaum muslimin. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu al-wahn ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan benci dengan kematian. Ya. Maka mereka pun berpencar. Falamma warada Abu Salamah radhiyallahu anhu ma'ahum wajada jam'ahum qad tafarraqa. Ketika diparani sama Abu Salamah, maka Abu Salamah mendapati Bani Asad ini sudah kocar-kacir. Fa'askara wa farraqa ashabahu thalatha firaq. Maka akhirnya Abu Salamah ngecamp. Ya, ngecamp di tempat mata air tadi. Kemudian Abu Salamah membagi pasukannya menjadi 3 bagian. Ya, berarti 50-50. Ya, 50 kan 150 tadi, dibagi 3. Firqatun qamat ma'ahu, satu bagian, satu kelompok menyertai Abu Salamah di campnya situ. Wa firqatani agharata fi nahiyataini mukhtalifatain. Sedangkan 2 pasukan yang lain itu menyerang ke arah yang berlawanan, ke arah sana dan ke arah sana.
Ya, jadi 3 pasukan, yang 1 stay di tempat ngecamp, yang 2-nya nyerang ke arah yang berlawanan. Faraja'ata ilaihi salimatain. Dan 2 pasukan yang tadi, yang berpencar tadi, kembali dalam kondisi selamat, tidak ada yang terbunuh sama sekali. Waqad asabata na'aman katsiratan, dan justru mereka balik membawa banyak sekali ghanimah. Ya, pulang-pulang bawa ghanimah. Tsumma adu ilal Madinah dhafirina ghanimin. Akhirnya pasukannya semua ini kembali ke kota Madinah dengan membawa ghanimah yang banyak, tanpa mereka berperang, apa istilahnya, pedang-pedangan itu, duel. Nah, tanpa mereka duel. Ya, musuhnya sudah takut sendiri. Baik. Dari sini para ulama membedakan antara fai' dan ghanimah. Kalau al-fai' adalah harta yang didapatkan dari musuh tanpa peperangan. Ya, harta yang didapatkan dari musuh tanpa peperangan, itu namanya al-fai'. Seperti nanti juga ketika peristiwa pengusiran Bani Nadir, ya, diusir Bani Nadir ini dari Madinah, maka mereka meninggalkan rumah-rumah mereka. Nah, apa yang tersisa itu menjadi fai', peninggalannya orang-orang Yahudi tersebut, menjadi kaum muslimin, milik kaum muslimin. Ya, adapun kalau ghanimah, yaitu harta yang didapatkan setelah perang. Ya, ini nanti insya Allah ada perinciannya antara ghanimah dengan al-fai'. Peristiwa selanjutnya adalah wafatu Abi Salamah, wafatnya Abu Salamah. Ya, Abu Salamah yang tadi itu wafat ternyata setelah itu. Falamma dakhala Abu Salamah al-Madinah intafadha bihi jurhuhu falam yalbath hatta mata li 3 layalin baqina min jumadal akhirah aw li 8 khalawna minhu. Ketika Abu Salamah kembali ke kota Madinah, maka Abu Salamah setelah itu mendapati lukanya itu semakin parah. Luka yang perang Uhud itu loh. Ya, lukanya Abu Salamah yang sudah sembuh itu ternyata semakin luka lagi. Enggak jadi sembuh, semakin luka lagi, semakin parah. Sampai akhirnya di akhir bulan Jumadal Akhirah Abu Salamah meninggal. Ya, Abu Salamah meninggal. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah istrinya Abu Salamah, qalat, dia menceritakan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamata wa qad syaqqa basaruhu fa aghmadahu. Nabi ketika Abu Salamah wafat, Nabi mendatangi Abu Salamah, mendatangi jenazahnya Abu Salamah di rumahnya, takziah. Didapati kedua mata Abu Salamah ini masih terbuka. Maka kemudian Nabi menutup mata Abu Salamah. Ya, beliau pun menutupnya. Tsumma kemudian Nabi mengatakan, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh apabila dicabut itu diikuti pandangan mata. Ya, maka disunahkan untuk menutup mata jenazah tersebut. Ya, itu memang perkara yang wajar, perkara yang normal. Seorang ketika meninggal maka matanya terbelalak, ya, matanya terbuka, terbelalak mengarah ke atas, itu hal yang lumrah, hal yang wajar. Jangan bikin omongan-omongan yang dandak. Ya, terus takziah ke jenazah lihat matanya terbelalak, delok enggak? Iki wong iki, naudzubillah iki. Iki rejal ya Allah yahfad ini. Suven, lihat dan matanya ini terbelalak kayak gini, diadab ini sama Allah ini. Nah, itu perkara yang wajar. Nabi mengatakan innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Ruh itu ketika dicabut maka diiringi pandangan mata. Allah mengatakan juga falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Ya, dan tidaklah ketika nyawa itu, ruh itu sampai kerongkongan. Nah, ketika ruh itu dicabut sampai kerongkongan, dan kalian ketika proses dicabutnya ruh itu kalian melihat.
Ya, kalian melihat dengan mata kepala kalian bagaimana ruh itu diangkat, dicabut sama malaikat. Ya, nah di situ kita baru tahu bentuknya ruh itu bagaimana. Ya, tapi semari kadung mati wisan, gak iso ngandani ke orang-orang ruh itu bentuknya begini nggak bisa. Tapi kembali lagi ke kisah ini. Fadajja nasun min ahlihi. Maka ketika itu keluarganya histeris, menangis histeris keluarganya Abu Salamah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin, fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Nabi berpesan kepada keluarganya Abu Salamah yang teriak-teriak histeris. Kata Nabi, janganlah kalian mengucapkan ucapan-ucapan melainkan ucapan yang baik. Nah, jangan kalian berucap kecuali ucapan-ucapan yang baik. Karena sesungguhnya saat ini para malaikat mengaminkan doa kalian, mengaminkan ucapan-ucapan kalian. Nah, ini terkadang para akhwat, ya, terkadang para wanita, mereka nggak bisa mengontrol dirinya, nggak bisa mengontrol perasaannya. Sehingga ketika ada peristiwa-peristiwa seperti ini, mereka terkadang mengucapkan ucapan-ucapan yang ngawur, ucapan-ucapan yang ngelantur. Maka hati-hati, diaminkan oleh para malaikat kejadian seperti itu. Oh bang, nek kau pergi, wis kalau gitu semuanya pergi saja. Ya, kalau kau mati, mending semuanya mati saja. Mati temenan aja. Ya, kabeh anak-anak yang mau mati kabeh. Maka hati-hati, jangan kata Nabi kalian mengucapkan kecuali ucapan-ucapan yang baik. Karena malaikat mengaminkan doa kalian. Kemudian Nabi SAW berdoa. Ya, kata Nabi SAW, Allahumma ghfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Kata Nabi, ya Allah, berikan ampunanmu kepada Abu Salamah, ampuni Abu Salamah, dan angkatlah derajatnya dia, naikkan derajatnya dia ke golongan orang-orang mahdiyin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin, dan gantikan bagi keluarganya ganti yang terbaik. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin, ampuni kami dan ampuni dia wahai rabbal alamin. Wafsah lahu fi qabrihi, dan luaskan untuknya kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, dan terangi kuburnya untuknya. Ya, ini doa yang diucapkan Nabi SAW kepada Abu Salamah. Wa akhraja al-Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat lamma mata Abu Salamah, kata Ummu Salamah istrinya Abu Salamah ini, ketika Abu Salamah meninggal, qultu, maka aku mengatakan, maksudnya Ummu Salamah mengatakan, gharibun wa fi ardi ghurbah. Kesian Abu Salamah ini. Dia ini orang yang asing di negeri Madinah ini. Ya, dia ini orang yang terasing dan meninggalnya di negeri yang terasing juga. Karena Abu Salamah berasal dari mana? Mekah. Ya, Abu Salamah ini muhajirin. Ya, orang-orang termasuk di antara orang-orang muhajirin. Bahkan dia berhijrah 2 kali, ke Habasyah dan juga ke Madinah. Ya, dia orang yang asing, meninggalnya juga di tempat yang terasing. Ya, di negeri yang asing. La abkiyannahu bukaan yutahaddatsu anhu. Maka kata Ummu Salamah, sungguh aku akan menangis, aku akan persiapkan tangisan yang bisa membuat aku menjadi viral, dibicarakan tangisanku di mana-mana. Kata Ummu Salamah. Ya, aku akan persiapkan ya tangisan-tangisan yang bisa membuat aku dibicarakan tangisanku ini sama orang-orang. Fakuntu qad tahayyatu lil bukai alaihi. Maka aku sudah mempersiapkan untuk menangisi Abu Salamah ini. Idh aqbalat imra'atun minas sa'id turidu an tus'idani. Kemudian ada seorang wanita yang datang untuk membantuku ikut menangis di situ, kolaborasi.
Ya, ikut membantuku menangis juga. Fastaqbalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Nabi melihat, ya, Nabi menghadap kepada wanita tersebut, wanita yang mau membantu tadi itu. Maka Nabi mengatakan, aturidina an tudkhilis syaitana baitan akhrajahu Allahu minhu. Wahai fulana, apakah kau ingin untuk memasukkan setan ke dalam rumah ini, padahal Allah sudah mengusir setan itu dari rumah ini? Dilarang oleh Nabi SAW. Fakafaftu anil buka falam abki. Maka kata Ummu Salamah, ketika aku mendengar wanita ini disemprot kayak gitu sama Nabi, mandek ana. Sudah, berhenti aku enggak melanjutkan tangisanku, kata Ummu Salamah. Kemudian Ummu Salamah juga pernah mendengar Nabi SAW mengucapkan, ma min muslim tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Ummu Salamah meriwayatkan, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa musibah kemudian dia berdoa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, istirja, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ya, kemudian dia mengatakan, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibah yang menimpaku ini. Wa akhluf li khairan minha, dan gantikan untukku yang lebih baik daripada musibah ini. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka Allah akan mengganti yang lebih baik dari musibahnya itu. Nah, kata Ummu Salamah. Qalat radhiyallahu anha, ketika peristiwa wafatnya Abu Salamah, maka Ummu Salamah mengatakan, ayyul muslimina khairun min Abi Salamah. Lantas siapa orang yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dia ragu mau mengucapkan doa ini. Paham maksudnya jemaah? Dia ragu mau mengucapkan doa ini. Dan gantilah yang lebih baik, gantikan aku yang lebih baik dari Abu Salamah. Karena Abu Salamahnya wafat tadi. Gantikan yang lebih baik, bojo yang lebih baik dari Abi Salamah. Kata Ummu Salamah, siapa lelaki yang lebih baik dari Abu Salamah? Tuh, berarti ini didapati Ummu Salamah menganggap bahwa lelaki yang terbaik adalah suaminya. Antum dapat kayak gitu nggak dari istri jamaah? Antum dapat predikat seperti itu nggak dari istri? Ya, predikat terbaik adalah ketika istri antum mengatakan antum baik. Bukan tonggo, bukan orang-orang di masjid. Fulan baik, fulan masya Allah, fulan khair. Siapa sih ngomong? Orang-orang masjid semua sepakat fulan ini baik. Nggak takut no bojone. Tanyakan kepada istrinya, fulan ini baik apa enggak? Ketika ditanyakan kepada istrinya, Allah yahfad, fulan ini, iblis lebih baik daripada fulan. Maka predikat yang terbaik adalah ketika istri mengatakan baik. Nah, ini dilihat bagi betapa Abu Salamah mendapatkan predikat itu, mendapatkan hati di istrinya. Ya, tentu bukan berarti kemudian kita merelakan menggadaikan agama demi untuk mendapatkan itu, tidak. Ya, jangan disalahpahami. Yang penting mendapatkan ridho dari istri. Yang penting istri bilang saya baik, maka meskipun itu melanggar syariat nggak apa-apa, supaya istri menganggap saya baik. Enggak. Ya, ini baik tetap dalam batasan agama. Ya, bukan melanggar batasan agama, tidak. Tetap dalam batasan agama. Ya, jadilah antum suami yang baik untuk istrinya tanpa melanggar batasan-batasan agama. Ya. Tapi kalau antum dianggap jelek sama istri, gara-gara antum berpegang dengan agama ini, ya, gara-gara antum memerintahkan istri kepada kebaikan dan mencegah istri dari keburukan, antum mendapatkan predikat yang jelek, maka itu bukan aib bagi antum. Ya, itu bukan aib bagi antum. Ya, ini yang kita dapati adalah istrinya baik, ya, menginginkan istrinya baik, suaminya baik. Ya, istrinya baik agamanya, suaminya juga baik agamanya, sehingga mendapatkan predikat yang baik di mata istri. Dan kembali ke Ummu Salamah tadi, dia bilang, siapa kira-kira yang lebih baik daripada Abu Salamah?
Tapi akhirnya dia berdoa. Ya, Ummu Salamah akhirnya berdoa dengan doa tersebut karena dia mengikuti doa dari Nabi SAW. Diucapkan, wakhlufni khairan minha. Ya Allah, berikan aku ganti yang lebih baik dari musibahku ini, dari Abu Salamah ini. Maka gak lama kemudian, thumma inni qultuha fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menggantikan untukku benar yang lebih baik dari Abu Salamah. Bahkan dia manusia yang terbaik, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummu Salamah dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadilah Ummu Salamah ini adalah min ummahatil mukminin, termasuk di antara ibunda-ibunda orang-orang beriman. Baik, kita dengarkan adzan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan berikutnya adalah kisah tentang Sariyah Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu yang diutus oleh Nabi SAW untuk memerangi Khalid bin Sufyan al-Hudali. Tapi kita singkat saja karena ini ceritanya panjang, waktunya juga mepet. Di tanggal 5 Muharram di tahun yang sama, tahun keempat Hijriah, Nabi SAW mengutus Abdullah bin Unais untuk membunuh seorang yang bernama Khalid bin Sufyan al-Hudali, di mana Khalid bin Sufyan ini telah mengumpulkan, memprovokasi orang-orang untuk menyerbu kota Madinah, sama seperti Bani Asad itu tadi. Nah, Khalid bin Sufyan ini terkenal seorang yang sangar, perawakannya itu sangar, dia juga bengis, kejam, ya, dan sifat-sifat lain yang nanti disebutkan. Maka Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Unais, Nabi mengatakan, innahu qad balaghani anna Khalid ibn Sufyan ibn Nubayh al-Hudali yajma'u li an-nasa liyaghzuni wa huwa bi'urana fa'tihi faqtulhu. Sesungguhnya telah sampai berita kepadaku, kata Rasulullah, bahwasanya Khalid bin Sufyan al-Hudali
dia telah mengumpulkan orang-orang, mengumpulkan manusia untuk menyerbuku, untuk menyerangku. Dan dia posisinya ada di Urona. Urona itu daerah dekat Arafah. Ya, Urona adalah daerah di dekat Arafah. Berarti lebih dekat ke Mekah atau Madinah? Mekah dong. Mekah, Arafah kok. Fatihi faktulhu. Maka kata Nabi kepada Abdullah bin Unais, maka datangi dia dan bunuh dia. Qultu ya Rasulullah, in adhuli hatta a'rifahu. Wahai Rasulullah, coba kau sebutkan bagaimana cirinya orang ini, Khalid ini, supaya aku nanti kalau ke sana tepat sasaranku membunuh dia. Engko wedi salah wong. Maka kemudian Nabi mengatakan, idza ra'aitahu wajadta lahu iksya'riratan. Kalau kau berjumpa dengannya, maka kau akan mendapati Khalid ini adalah seorang yang iksyarirah. Iksyarirah itu adalah orang yang membuat orang lain bergetar, membuat orang lain takut. Ya, bahasa kita sangar. Ya, perawakannya sangar, menakutkan. Dalam riwayat yang lain, idza ra'aitahu hibtahu wa faratta minhu wa dzakarta syaitan. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, kalau kau melihat Khalid bin Sufyan al-Hudhali ini, maka kau akan takut sama dia. Ya, kau akan takut sama dia dan kau akan lari darinya. Dan kau akan mengira dan kau akan teringat dengan syaitan ketika melihat orang itu. Bayangkan Nabi mengatakan, kau kalau lihat fulan kayak lihat syaitan. Menakutkan. Maka Abdullah bin Unais akhirnya menceritakan, maka aku pun keluar membawa pedangku. Ijenan ini jamaah, sendirian. Ya, dia keluar sampai akhirnya aku tiba di Urona, di Arafah tadi. Dan aku mendapati Khalid ini bersama beberapa orang wanita sedang ya mencari tempat singgah, mencari tempat untuk disinggahi. Ya, mencari tempat untuk disinggahi. Dan itu ketika itu sudah masuk waktu asar. Ya, sudah masuk waktu asar. Maka kata Abdullah bin Unais, aku mendapati persis seperti yang dibilang Nabi SAW. Benar-benar orang ini menakutkan. Maka kemudian aku berpikir, ini sudah apa istilahnya ya? Bukan dep-depan dekat gini, enggak, masih jauh di sana. Tapi dari jauh sudah kelihatan Khalid ini tadi. Nah, sudah tiba waktu asar ini. Lihat bagaimana para sahabat ini. Abdullah bin Unais berpikir, kalau aku langsung membunuhnya, maka nanti aku akan disibukkan. Karena ini orangnya sangar. Aku nanti akan menghabiskan banyak waktu sehingga terlewatkan waktu asar. Nah, sehingga terlewatkan waktu asar. Maka akhirnya apa yang dilakukan sama Abdullah bin Unais? Dia melakukan sholat khauf. Apa itu sholat khauf? Sholat sambil berjalan. Sholat sambil berjalan, sholat asar sambil berjalan. Ya, di sini beliau mengatakan fasallaitu wa ana amshi nahwahu. Maka aku pun sholat dan berjalan menuju ke arahnya dia. Dalam kondisi sholat dia berjalan menuju ke arahnya dia. Umi'u bi ra'si ar-ruku' was sujud. Dan ketika sujud dan ruku' aku hanya mengisyaratkan dengan kepalaku. Ya, dan salat khauf itu ada disyariatkan. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "Hafidhu 'ala sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan." Apabila kalian dalam kondisi takut, farijalan, maka salat dalam keadaan berjalan. Ya, ada kondisi-kondisi tertentu, bukan terus-terusan di setiap saat, enggak. Ya, untuk menghemat waktu, Ustaz, saya sholat isyaknya, sholat maghribnya, ya, berjalan dari rumah ke kantor misalnya, dari rumah ke mana gitu misalnya, ke pasar gitu, sambil berjalan untuk menghemat waktu. Enggak. Ini dalam kondisi-kondisi perang, ya seperti yang dialami oleh Abdullah bin Unais. Sebagian ulama menyebutkan dengan sholat at-talib wal matlub. Sholat at-talib dan al-matlub. At-talib artinya yang mengejar, sedangkan al-matlub artinya yang dikejar.
Jadi kalau kita mengejar musuh, kita boleh dalam kondisi sholat ketika mengejar musuh. Atau sebaliknya, kita dikejar sama musuh, itu juga boleh dalam kondisi sholat. Ya, ini dalam rangkaian sholat khauf juga masuknya. Setelah itu, setelah sampai di tempatnya Khalid tadi, maka Khalid bertanya, manir rajul? Siapa engkau? Qultu, kata Abdullah bin Unais, rajulun minal Arab. Aku adalah seorang dari bangsa Arab. Sami'a bika wa bi jam'ika li hadzal rajul faja'aka li hadza. Saya dengar katanya kau lagi mengumpulkan manusia, mengumpulkan orang-orang untuk memerangi fulan. Maksudnya Nabi SAW. Betul? Iya. Nah, aku kesini untuk perkara itu. Dikiranya sama Khalid, Abdullah bin Unais mau gabung sama dia. Padahal sejatinya mau apa? Mau membunuh dia. Ini namanya tauriyah. Paham ya tauriyah ya? Ya, jujur tapi berharapnya lain sama lawan bicaranya. Kayak Abu Bakar itu loh ketika hijrah. Abu Bakar kan sama Nabi SAW. Ditanya sama orang, ya, siapa yang ada di sampingmu itu wahai Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, huwa dalilun yadullunit thariq. Dia adalah seorang dalil, guide. Ya, ini dia itu guide yang menunjukkan jalan kepadaku. Abu Bakar berharap orang itu memahaminya sebagai penunjuk jalan arah di dunia. Tapi padahal yang dimaksud Abu Bakar guide ke surga. Nabi itu adalah penunjuk jalan ke surga, enggak bujuk. Itu namanya tauriyah. Boleh dalam kondisi-kondisi perang. Tapi kalau dalam kondisi biasa jatuhnya dusta. Ya. Ayo nang di Ustantani OTW. Ya. Padahal OTW dari kamarnya ke dari kamarnya menuju kamar mandi gitu. Bangun tidur dia itu. OTW gitu. Ya, macet. Ya, soalnya kamar mandinya masih dipakai gitu. Tauriyah katanya. Enggak, ini jatuhnya dusta. Maka kemudian qal ajal ana fi dzalik, kata Khalid, iya benar. Memang aku ingin membunuh Muhammad itu. Qala Abdullah bin Unais, "Famasyaitu ma'ahu syai'an hatta idza amkanani hamaltu 'alaihi sayf hatta qataltuhu. Tsumma kharajtu wa taraktu dha'inahu mukibbatin 'alaihi." Kemudian aku berjalan bersama Khalid itu tadi, ngobrol-ngobrol sampai ketika memungkinkan bagiku untuk mengeluarkan pedangku, maka tiba-tiba aku keluarkan pedangku dan aku bunuh dia. Ya, aku bunuh dia. Kemudian setelah aku bunuh, aku tinggalkan jasadnya, sedangkan wanita-wanita yang bersamanya tadi menangisi Khalid tadi, dan aku pun pergi meninggalkan. Ya. Ini dibolehkan karena yang memerintahkan siapa? Pemimpin. Ya, awas kalau ada inisiatif, nggak boleh. Ya, seperti seruan sebagian dai untuk membunuh fulan yang menghina agama, fulan yang mencela Rasulullah, fulan yang mencela Al-Quran, langsung saja inisiatif bunuh. Gak perlu menunggu perintah dari pemimpin. Enggak, ini batil, haram hukumnya. Itu bukan wewenang Anda. Ya, itu wewenang penguasa kaum muslimin, wewenang pemimpin. Kalau diperintahkan sama pemimpin, iya baru kau bisa. Ya, tapi kalau tidak diperintahkan, nggak bisa. Ya, ini dibahas oleh para ulama ketika peristiwa beberapa tahun yang lalu. Ada seorang yang dengan inisiatifnya dia membunuh pembuat karikatur Nabi itu. Masih ingat kasusnya ya? Ya, membuat karikatur Nabi. Kita bukan dalam rangka membela orang yang membuat karikatur Nabi SAW, tidak. Tapi dalam rangka memang menjelaskan syariatnya nggak seperti itu. Ya, syariatnya tidak seperti itu. Dengan inisiatif sendiri dia membunuh, menumpahkan darah orang kafir tersebut. Memang pantas ditumpahkan darahnya, cuman bukan ente yang mengeksekusinya. Bukan wewenang Anda itu. Bukan wewenang setiap kaum muslimin. Ya, jangan dianggap terus kita membela orang-orang yang menistakan agama, tidak. Ya, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Agama ini sudah punya rambu-rambu yang jelas. Jangan dirusak rambu-rambu itu hanya dengan modal semangat saja, hanya dengan modal ego saja, tidak. Ya, tetap dalam batasan-batasan rambu-rambu tersebut.
Maka aku tinggalkan dia. Kemudian aku kembali kepada Nabi SAW, dan Nabi sudah mengetahui tentang kesuksesan aku membunuh Khalid tadi itu. Kemudian Nabi SAW memberikan kepadaku tongkat. Ya, amsik hadihi indaka ya Abdullah ibn Unais. Ambil ini wahai Abdullah bin Unais. Yaitu Nabi berikan tongkat kepada Abdullah bin Unais. Kemudian kata Abdullah bin Unais, ma hadhil asa? Tongkat apa ini wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, a'taniha, atau kata Abdullah bin Unais, a'taniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amarani an umsikaha. Nabi memberikan kepadaku dan menyuruhku untuk memegang tongkat ini. Seraya Nabi mengatakan, ayatun baini wa bainaka yaumal qiyamah. Inna aqallan nasi al-mutakhassiruna yauma idzin. Wahai Abdullah bin Unais, tongkat ini adalah tanda antara aku dengan engkau. Karena nanti pada hari kiamat, sungguh sedikit di antara manusia yang punya sandaran. Maksudnya amal-amal mereka tidak bisa dijadikan sandaran untuk mereka selamat dari siksa Allah di hari kiamat. Nah, kau tak beri tongkat ini untuk kau jadikan sebagai sandaranmu di akhirat kelak. Dijadikan sandaran untuk di akhirat kelak. Artinya dibela oleh Nabi, diberi syafaat oleh Nabi SAW. Akhirnya tongkat itu terus bersama Abdullah bin Unais sampai akhirnya Abdullah bin Unais meninggal, wafat, dan tongkat itu juga dikuburkan bersama Abdullah bin Unais. Nah, ini kisah Abdullah bin Unais. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang peristiwa-peristiwa sebelum perang Ahzab. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.